Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Utni SPD dari SMKN 1 Bintan Utara, calon guru penggerak Kabupaten Bintan. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan, pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Lingkungan sekolah yang positif dapat membuat warga sekolah merasa aman dan nyaman berada di sekolah, sehingga dapat memunculkan nilai-nilai positif dari warga sekolah. Modul 1.3 mempelajari mengenai inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan positif. Pendekatan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Dengan demikian, budaya positif di sekolah akan mendukung tercapainya visi sekolah. Visi yang sesuai dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk berpihak kepada murid, memerdekakan murid, mendorong terciptanya merdeka belajar, dan membentuk profil pelajar Pancasila. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan adanya disiplin positif yaitu membangun siswa memiliki motivasi yang ketiga, yaitu motivasi intrinsik. Guru dalam mengambil peran mewujudkan kepemimpinan murid dengan cara murid sanggup memimpin dirinya sendiri. Pendidik perlu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ini, guru dapat menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran, kolaborasi, menggerakkan komunitas, dan lainnya, sehingga muncul budaya positif di sekolah. Dalam penerapan budaya positif, guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan motivasi intrinsik.
Dosen menyatakan bahwa restitusi mengembalikan anak kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Dalam melakukan restitusi, guru dapat melakukan 5 posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Manajer tidak mengatur perilaku seseorang, namun membimbing siswa mengatur dirinya sendiri. Posisi manajer sesuai dengan visi guru penggerak yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu untuk menuntun segala kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya demi terciptanya student well-being. Peran manajer juga memunculkan nilai-nilai guru seperti kemandirian, inovasi, kolaborasi, kreativitas, dan berpihak pada murid. Guru dengan kualitas manajerial berarti dapat menerapkan nilai-nilai dan peran guru yang baik di kelas, sekolah, dan masyarakat. Proses restitusi dapat dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dimaksud adalah keyakinan kelas. Guru dan siswa menyusun dan menyepakati keyakinan kelas. Guru memainkan peran pendorong kolaborasi untuk menyusunnya. Keyakinan kelas dibentuk dengan kesepakatan bersama anggota kelas yang didasarkan atas nilai-nilai kebajikan universal dan menekankan pada keyakinan diri serta memotivasi dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentu saja tidak dapat dilakukan seorang diri. Perlu ada keterlibatan seluruh anggota sekolah. Untuk itu, peran guru untuk menggerakkan komunitas praktisi, pendorong kolaborasi, serta hook bagi guru lain dapat mewujudkannya. Refleksi, faktor utama untuk terciptanya budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Belajar dapat berarti mengalami perubahan. Dalam disiplin positif, motivasi perubahannya muncul dari dirinya sendiri. Orang lain dapat memberikan stimulus respon, namun sejatinya yang memiliki kontrol kuasa adalah diri sendiri. Motivasi yang benar bukan dikarenakan menghindari rasa tidak nyaman hukuman atau untuk menerima imbalan penghargaan dari orang lain. Motivasi yang memunculkan disiplin positif adalah motivasi untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini, motivasi intrinsik. Motivasi karena hukuman dan penghargaan bersifat eksternal dan dapat mengganggu proses pendidikan siswa. Hukuman dapat membuat siswa menjadi tidak nyaman dan takut, sementara penghargaan hanya memunculkan motivasi yang bersifat sementara. Hal yang menarik ketika mempelajari materi ini adalah mengenai penghargaan. Saya perlu lebih bijaksana dalam menggunakan penghargaan berupa hadiah kepada siswa di kelas. Ada 5 posisi kontrol guru yang dipelajari, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk menerapkan disiplin positif, guru perlu menerapkan peran manajer. Peran manajer mengingatkan siswa pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Proses pembentukan keyakinan kelas dilakukan oleh siswa dibimbing oleh guru. Keyakinan kelas dapat ditempelkan di ruangan kelas sebagai pengingat bersama. Masalah yang sering terjadi pada siswa
dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan, power. Dengan memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa ketika masalah terjadi, penanganan terhadap suatu kasus akan menjadi lebih maksimal dan bermakna. Dalam penanganan siswa, guru sebaiknya menghindari tindakan hukuman atau konsekuensi. Guru dapat mengambil langkah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi diterapkan melalui 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan. Setelah mempelajari modul ini, saya berupaya untuk membangkitkan motivasi intrinsik siswa ketika saya mengajar. Dulu saya sering memberikan penghargaan hadiah berupa makanan ringan ketika meminta siswa menjawab pertanyaan. Kali ini saya mencoba memberi pengertian hal yang didapat siswa ketika mau menjawab pertanyaan saya, sehingga motivasi mereka menjawab pertanyaan bukan lagi hadiah, namun dikarenakan siswa yang mendapat pengalaman belajar dan percaya diri. Perubahan berikutnya adalah ketika menangani masalah siswa. Saya membimbing siswa menemukan solusi atas permasalahannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman, perasaan, dan hal yang perlu diperbaiki. Pengalaman yang saya alami yaitu ketika mendapat tugas untuk menerapkan proses segitiga restitusi. Seketika itu juga saya dapat berita dari pihak PT Agung Toyota Tanjung Pinang bahwa ada siswa saya yang diskorsing dari PKL karena sudah sering tidak masuk tanpa keterangan, izin, dan sakit. Sehingga saya memanggil siswa tersebut dan membantu menyelesaikan permasalahannya dengan menerapkan segitiga restitusi. Ketika melakukan hal tersebut, perasaan saya sangat nyaman sekali karena saya tidak perlu menghadapi permasalahan ini dengan emosi, tetapi dengan sikap yang tenang dan lembut, namun dapat membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Adapun hal yang harus saya perbaiki adalah lebih menguasai lagi konsep segitiga restitusi. Karena jika kita menerapkan segitiga restitusi dengan paket yang lengkap dan komplit, maka murid pun akan lebih cepat memahami dan menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Mungkin untuk kedepannya, saya akan lebih berupaya lagi untuk bersikap lebih rileks lagi, sehingga saya bisa lebih menggali lagi pokok persoalan yang sedang dialami oleh murid tersebut. Kondisi saya sebelum dan sesudah, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Sebelum saya mempelajari modul 1.4 budaya positif, saya cenderung dalam posisi kontrol sebagai teman, pembuat rasa bersalah, dan penghukum. Amat sedikit sekali posisi kontrol saya sebagai pemantau dan manajer. Perasaan saya saat itu adalah ingin menyelesaikan permasalahan dengan cepat secara tegas. Jika murid tidak bisa dibina, maka akan dibinasakan. Mungkin itulah istilah kasarnya.
Namun yang terjadi malah sebaliknya. Permasalahan yang dialami murid banyak yang tidak tuntas, berkepanjangan bahkan berulang-ulang. Saya pun sering tersulut emosi dan kadang berpengaruh kepada badan saya karena perasaan yang tidak nyaman dan menjadi kurang semangat untuk mengajar, bahkan kadang-kadang menjadi orang yang lebih sensitif. Setelah belajar modul ini, perasaan saya menjadi lebih nyaman, menyambut hari dengan ceria dan senyuman. Perasaan ini bermula dari pembelajaran di modul 1.1 tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara, dan modul budaya positif boleh dikatakan sebagai senjata pemungkas untuk menerapkan pemahaman Ki Hajar Dewantara. Dengan bersikap posisi sebagai manajer dan memiliki kemampuan untuk menerapkan segitiga restitusi sangat memberikan harapan yang begitu besar bagi diri saya, bahwa saya pasti bisa menyelesaikan semua permasalahan yang dialami oleh murid. Karena telah tertanam kasih sayang dan cinta kepada murid, maka setiap permasalahan akan ditangani dengan keterampilan dan kehalusan hati. Insya Allah berbagai solusi akan ditemui. Demikianlah koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.